Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Sultan. Kembali kami hadir dalam mengantarkan review akhir pekan dengan judul Menakar Validitas Daftar Pemilih Tetap menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Daftar pemilih tetap adalah komponen yang sangat strategis dalam mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah serentak. Bagaimanapun juga diharapkan data-data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan adalah yang terbaik dan diharapkan tidak menimbulkan gejolak setelah selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, agar kita menemukan dan mendapatkan calon pemimpin yang kredibel sesuai dengan harapan kita semua. Dalam setiap pegelaran pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, calon legislatif tingkat pusat dan daerah, termasuk Dewan Perwakilan Daerah, salah satu komponen strategis adalah daftar pemilih tetap yang memiliki hak dalam memberi suara. Begitu esensinya DPT dalam setiap pemilihan, sangat diharapkan agar data-data yang tercantum dalam DPT adalah mereka yang benar-benar memiliki hak. Sebaliknya, mereka yang berhak jangan sampai ada yang terlewatkan. Di masa lalu, banyak daerah di Indonesia yang DPT-nya berisikan orang-orang yang sudah meninggal, pindah bahkan ada nama bayi. Kita percaya hal seperti itu tidak akan terjadi di Sulawesi Tengah. Validitas data tentu sangat diperlukan, mulai dari DPS hingga DPT. Dalam proses dan prosedurnya diharapkan melibatkan banyak pihak. Namun database terkait data keluarga ada di Dinas Kependudukan masing-masing wilayah. Secara logika, data di Dinas Kependudukan diyakini tidak ada yang menyimpang sepanjang tidak ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu. Itulah sebabnya diperlukan ada semacam check and balance atas DPT yang dirilis sebelum datang hari H setiap pemilihan umum, khususnya Pilkada serentak 9 Desember 2020. Sebagai komponen yang krusial yang akan menentukan menang tidaknya dalam kontestasi pemilihan, DPT berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan. Departemen Dalam Negeri memiliki tanggung jawab yang sangat berat namun mulia untuk menyelesaikan jika ada permasalahan terkait hal itu. Sumber permasalahan yang muncul dalam DPT tetap yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum yang berawal dari masalah administrasi kependudukan, sebab KPU tidak memiliki aparat sensus, sehingga kesalahan dalam DPT tetap kembali kepada Depdagri, dalam hal ini pemerintah setempat yang menaungi Dinas Kependudukan. Sebagai ilustrasi, kasus 187 juta tahun 2014, yang 11 juta diantaranya dianggap sebagai data kependudukan yang bermasalah. Untuk pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 9 Desember. Diharapkan data DPT yang akan dan telah diumumkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak ada kendala yang berarti. Hal ini demi menjaga marwah keadilan dan kredibilitas pelaksanaan pilkada serentak, termasuk di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah juga dalam posisi yang sangat siap dengan adanya kucuran dana untuk pilkada sebesar 158 miliar rupiah, baik untuk pilkada gubernur maupun untuk wali kota Palu dan 7 kabupaten lainnya, diharapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Agar pemilihan kepala daerah serentak ini berjalan dengan baik, maka seluruh komponen, khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu, harus mengambil bagian, mengingat pentingnya pemilihan ini untuk melahirkan calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati.
yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Di tangan pemimpin inilah kita harapkan ada perubahan paling tidak 5 tahun ke depan untuk semua subsektor pembangunan. Itulah sebabnya data-data yang dimulai dari pemilih yang tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap harus benar-benar yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya pun memuaskan semua pihak dalam hal ketepatan data-data dalam daftar pemilih tetap dalam pilkada serentak. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Randu Haji Longki Janggola MSI, di beberapa kesempatan meminta agar dana hibah untuk Pilkada Sulteng tahun 2020 dikelola dengan baik, karena itu bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran 2019 dan 2020. Anggaran ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan Pilkada. Jumlah tersebut tentu diyakini dapat mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Tengah. Di samping itu, semua pihak diharapkan dalam penggunaan anggaran untuk tertib administrasi, agar pasca pilkada tidak ada ketua atau bendahara KPUD yang ditetapkan sebagai tersangka hanya karena tidak taat asas atau karena kelalaian. Dalam pilkada serentak, selain untuk memilih calon gubernur, juga wali kota dan bupati, Palu dengan 8 kecamatan dengan jumlah DPT 213.957 orang, dengan rincian laki-laki 105.463 orang, sementara perempuan sebanyak 108.494 orang. Untuk tingkat kabupaten yang pertama adalah Poso. Jumlah DPT Kabupaten Poso sebanyak 143.336 yang tersebar di 19 kecamatan, 170 kelurahan dan desa dengan total 766 TPS. Kedua adalah Kabupaten Toli-Toli dengan DPT berjumlah 149.437 jiwa. Untuk Kabupaten Tojo Una-Una, jumlah DPT sebanyak 114.568 pemilih dengan rincian sebanyak 58.858 pemilih laki-laki dan 55.800 pemilih perempuan. Di Tojo Una-Una terdapat pemilihan yang masuk kelompok disabilitas yang berjumlah 271 pemilih, terdiri atas 72 tunadaksa, 50 tunanetra, 49 tunarungu atau wicara, 42 tunagrahita, dan disabilitas lainnya sebanyak 61 orang. Mereka ini diberikan haknya dengan bantuan orang yang terpercaya dalam bilik suara. Kabupaten lainnya yang siap menggelar pilkada serentak adalah Banggai dengan jumlah DPT 243.342 jiwa. Kabupaten Sigi dengan jumlah DPT 167.217 jiwa. Banggai Laut dengan jumlah DPT 41.184 jiwa. Morali Utara jumlah DPT 76.420 jiwa. Jumlah DPT tersebut adalah mereka yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diberi hak menyalurkan suaranya di bilik suara pada 9 Desember 2020. Dari pengalaman selama ini, tingkat partisipasi terkadang kurang dari 80%, terlebih jika banyak yang menyatakan golput dan tidak ingin menggunakan hak suaranya. Sebagai warga negara yang baik dan mendukung proses demokrasi, mereka yang memiliki hak suara sesuai dengan daftar dalam DPT sangat diharapkan untuk mengambil bagian. Satu suara sangat menentukan lahirnya seorang pemimpin di suatu daerah. Kedaulatan rakyat sebagaimana dalam sila keempat Pancasila bermaknakan bahwa lahirnya seorang pemimpin berada di tangan rakyat. Karena itu, kesempatan yang baik ini hendaknya tidak disia-siakan, khususnya bagi calon pemilih yang secara sah tercatat dalam DPT yang akan diberi ruang dan kesempatan pada 9 Desember 2020. Kita semua sangat berharap bahwa mereka yang tercatat namanya dalam daftar pemilih tetap untuk bergembira dan berbondong-bondong menuju bilik suara untuk menyalurkan hak suaranya. Pesta demokrasi ini adalah milik kita semua, agar pemimpin yang lahir adalah pemimpin
yang memang mendapat pilihan terbaik dari mereka yang memiliki hak suara, yaitu rakyat selaku pengendali demokrasi di negeri tercinta. Dan apapun itu, siapapun yang keluar sebagai pemenang, yang mendapat suara terbanyak, sepanjang yang memilih memang berada pada grade validitas yang tinggi, maka semua pihak harus bisa menerimanya. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio, sampai jumpa.